Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala setelah lepasnya dari penjara dikarenakan fitnah fi khalqil Quran, kemudian mengajarkan manusia tentang ilmu, bagaimana fikih, akidah, tauhid, dan bagaimana usul-usul dalam agama, yang hadir padanya ribuan manusia dari segala penjuru. Dan pada saat itu ia menggunakan pakaian yang putih dan penuh dengan titik-titik dari tinta yang terciprat. Zaman dahulu tinta menulis dengan tinta dan burung atau pelepah korma. Jadi ketika tinta itu dimasukkan ke dalam tempat tinta tadi dimasuki yang akan kita tulis, maka ia akan ditarik dan akan terciprat mengenai pakaian atau yang sekitarnya. Kemudian ditanyakan oleh murid-muridnya, wahai imam, engkau telah menjadi imam, ulama, faqih, engkau memiliki mazhab sendiri dan engkau memiliki penerus ilmumu yang sampai sekarang masih ada. Apakah engkau akan terus begini? Kenapa engkau tidak menjadi qadhi atau menjadi umara atau menjadi hukama, pemerintah, bagian dari pemerintah? Namun ia yang mengatakan kalimat yang sampai sekarang menjadi tinta emas. Minal makhbarah ilal makbarah. Dari tempat tinta ini kita memulai sampai kembali ke kuburan. Ialah Imam Ahmad, imam besar yang terkenal sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan kita yang lebih membutuhkan tentang ilmu dan setitis dari ilmu itu? Maka raihlah ilmu dimanapun kita berada. Datangilah majelis-majelis ilmu. Kalau enggak mendapatkan ilmunya, engkau mendapatkan keberkahannya, engkau mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah keluar dari masjid dan mendatangi pasar-pasar seraya mengatakan, ummatul Islam, pergilah kalian ke masjid, dibagi di sana warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu disebut dengan Abadilah, 3 Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan satu lagi wallahu alam, adalah ulama faqih pada zaman itu yang memberikan ilmu kepada umatnya. Kemudian ketika para sahabat yang di pasar datang ke masjid, mana warisan Rasul SAW yang dibagikan? Mana warisan Rasul SAW yang dibagikan kepada umatnya? Kemudian Abu Hurairah menjawab, inilah ilmu. Fa innal ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para ulama itulah pewaris para nabi, karena nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan ilmu yang diwahyukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita menjadi pewaris dari apa yang telah ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku meninggalkan kalian wahai manusia di atas ilmu dan cerahnya ini, yang malamnya itu bagaikan siangnya, saking terangnya dengan ilmu. Masuk dalam pelajaran setelah kemarin membahas tentang hukum dan syarat-syarat hewan kurban serta bagaimana hewan kurban sah untuk siapa saja, maka kita akan masuk pada bab ke-7. Kemudian kemarin telah mempelajari bagaimana kita menentukan hewan kurban dan apa-apa yang berkaitan dengan hewan yang telah ditentukan menjadi kurban. Sekarang masuk bab ke-6, ya, bab ke-6. Faslu sadis. Fima yu'kalu minal udhiyati wa yufraq. Apa-apa yang dimakan dari hewan kurban dan apa-apa yang dibedakan. Jadi apa yang kita makan dari hewan kita, mana yang kita bagikan dan mana yang kita hadiahkan, gitu ya.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yusra'u lil mudahhi an ya'kula min udhiyatihi. Disyariatkan untuk orang yang berkorban memakan dari bagian dari korbannya, wa yuhdi, dan memberikan hadiah kepada saudaranya, wa yatasaddaq, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dan dari hewan sembelihan itu berikanlah makanan bagi orang-orang yang qani' wal mu'tar. Qani' di sini orang-orang yang miskin, namun dia menjaga iffahnya, tidak meminta dan orang tidak mengetahui akan kefakirannya. Itu namanya qani'. Wal mu'tar, dan orang yang meminta namun sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semua orang yang meminta kita kasih, tidak. Ya, kaidah dalam memberikan orang-orang yang meminta, karena seseorang yang meminta akan menjadikan itu sebagai pekerjaan. Lihatlah bagaimana sekarang kenyataannya, orang yang meminta menjadi pekerjaan dalam setiap hari-harinya, yang menjual kekasihanan pada dirinya untuk mendapatkan kekayaan bukan lagi sebagian yang dia makan, namun kekayaan. Bahkan orang yang meminta kadang lebih kaya daripada yang memberi. Namun lihat Al-Quran memberikan kita tata cara untuk memberi. Minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Qani', orang yang miskin, kita tahu dia miskin, banyak anaknya, banyak tanggung jawabnya, pekerjaannya tidak mencukupi untuk menutupi semuanya, namun itu tidak menutup harga dirinya, menjaga iffahnya. Nah, itulah yang diberikan. Kemudian mu'tar, orang yang meminta sesuai dengan kebutuhan, sudah kepepet. Ya, ini akan dalil memberikan bagian dari hewan kurban kepada mereka. Kemudian dari Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu wa at'imu waddakhiru," rawahul Bukhari. Dari sini kita dapat mengambil pula bahwasanya korban yang kita berikan tidak semuanya kita berikan, namun kita makan dan simpan. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhahha minkum fala yasbahanna ba'da thalath wa fi baitihi minhu syai'." Barang siapa yang berkorban di antara kalian, maka jangan menyisakan di keesokan harinya setelah 3 hari daging korban itu. Bagaimana dengan itu? Falamma kana amul muqbil, maka ketika tahun-tahun berikutnya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fi amil madi, berkata para sahabat, apakah kita akan melakukan sebagaimana yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, memiliki semua daging korbannya? Kemudian Rasulullah menjawab, kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dhalikal 'am kana fil nasi juhdun fa aradtu an tu'inu fiha, muttafaqun alaih. Rasulullah menjawab, makanlah dan berilah makanan dengan daging itu, waddakhiru, dan simpan bolehlah, fa inna dhalikal 'am, namun di tahun yang itu manusia sedang berada dalam keadaan susah dan aku ingin satu dengan yang lain saling membantu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan keimanan, akhlak yang mulia. Maka jika Islam saat ini tidak menjadi pemimpin dunia, bukan karena ajaran Islamnya, tapi orang yang memegang syariat itu sendiri. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa la farqa fi jawazi aklin wal ihda' min al-udhiyah baina an takuna tatawwu'an aw wajiban. Dan tidak ada perbedaan di antara bolehnya memakan dan memberikan hadiah atau mensedekahkan dari hewan yang dikurbankan, di antara hewan itu sunnah ataupun wajib. Ya, kalau wajib berarti hadi, kalau sunnah berarti sekarang ini, gitu ya. Jadi semuanya boleh diberikan, boleh disedekahkan, boleh dimakan sendiri. Wala baina an takuna hiya hayyan aw mayitan, apakah dia masih hidup ataupun mati, aw an wasiyah, atau hewan ini diwasiatkan, li'anna al-wasi, karena orang yang diwasiatkan itu yaqumu maqam al-musi, orang yang diwasiatkan itu menjadi wakil dari orang yang mewasiatkan, ya. Jadi dia berhak, ana mewakilkan ke A, ana mewakilkan ke si B, dia berhak membagikan ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga, ya. Wal musi ya'kul wa yuhda wa yatasaddaq, dan yang diberi wasiat tadi berhak makan dari sepertiganya, berhak memberikan dari sepertiganya, berhak menghadiahkan dari sepertiganya. Wa li'anna hadza huwa al-'urfu al-jari bainan nas, karena ini telah menjadi urf yang terus-menerus jalan di antara manusia. Kemudian beliau menyebutkan kaidah wal jari 'urfan, dan sesuatu yang jalan secara kebiasaan, kal mantuq lafdhan, maka itu seperti perintah secara lafaz. Ini kaidah dalam usul fikih dan lain sebagainya, ya. Fa ammal waqil,
adapun wakilnya tadi, fa in udhina lahul mukil, jika dia diizinkan oleh yang mewakilkan, fil akli, di dalam memakan atau menghadiahkan atau mensedekahkan, au dallat qarinatu au urf, atau qarinah menjelaskan akan bolehnya hal itu. Jadi semisal panitia di masjid mendapatkan amanah memegang hewan kurban, secara urf kan dia boleh membagikan, maka ini boleh. Au urfan ala zalik falahu fi'luhu, kata muallif, maka ia diperbolehkan melakukan hal itu. Wa illa salimahu lil mukil wa in kana tuzi'uha ilaiha. Namun jika tidak diizinkan oleh pemilik hewan, kembalikan kepadanya agar dia membagikan kepada saudara-saudara dan yang berhak baginya menerima. Kemudian yang perlu diperhatikan dari pembagian daging ini, wa yuhramu an yabi'u syai'an min al-udhiyati la lahman wa la ghairiha hatta jild. Diharamkan untuk menjual bagian dari daging yang dikorbankan tadi, lahman, baik itu daging ataupun hanya jild, kulit. Wala yu'ti jazahu syai'an minha fi muqabalati al-ajri aw ba'daha, dan tidak diperbolehkan barter, gitu ya, enggak boleh. Lianna dzalika bima'na al-bai', karena itu dengan makna baik. Namun fa amma man uhdiya ilaih, namun orang yang dibeli daging tadi, siapa tadi? Orang miskin atau yang menjadi saudara dari yang berkorban, an yatasaddaq bihi aw alaih falahu an yatasarraf bihi bima yasha, maka dia boleh berbuat sesukanya. Dia boleh menjualnya, dia boleh memberikan hadiah kepada saudara dengan yang diberikan tadi. Namun orang yang berkorban nggak boleh menjual, harus dibagi bersih, gitu ya. Lanjut ke bab ke-7, faslu sabi', bab ke-7, fima yajtanibuhu man arada al-udhiyah. Apa-apa yang harus dijauhi dari orang yang ingin untuk berkorban. Mungkin perkara udah ma'ruf ya, namun kita akan bahas sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ummi Salamah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim di dalam kitab Ahkamul Udhiyah, "Idza ra'aitumul hilal Dzulhijjah," kata Rasulullah SAW, jika engkau melihat hilal pada bulan Dzulhijjah, berarti bulan Dzulqa'dahnya belum selesai ya, 28 atau 29. Wa fi lafdhin idza dakhalat al-ashr, dan jika telah masuk 10 awal pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi falyumsika an sya'rihi wa an adfarihi, maka hendaknya ia menahan dari rambutnya atau kukunya, dua-duanya maksudnya. Wa fi lafdhin fala ya'khudhu min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudahhi, maka dia tidak boleh memotong dari bulu-bulunya atau kukunya sesuatu apapun ketika ia hendak menyembelih. Kapan? Setelah masuk 10 awal Zulhijjah. Semua bulu, kumis, ya, apalagi jenggot nggak boleh ya. Wa idza nawa al-udhiyah athna al-ashr amsaka an dzalika min hin nawait. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika dia telah berniat untuk berkorban, namun setelah masuk yang 10, apakah dia tidak bisa berkorban lagi? Boleh. Namun ia memulai untuk tidak memotongnya sejak dia berniat tadi. Paham ya? Jadi udah hari ketiga nih, 3 Zulhijjah, dia baru niat untuk berkorban. Apakah dia nggak bisa untuk berkorban karena sudah mencukur kumisnya misal? Boleh. Namun ia setelah itu menahan dari kukunya dan bulu-bulu yang lainnya sejak dia berniat tadi. Wal hukmu hadha an-nahyu 'anil mudahha lima syarika al-hajj fi ba'd a'mal an-nusuk wa huwa at-taqarrub ila Allah ta'ala bi dhabhil qurban syarikuhu fi ba'd al-khasa'is al-ihram min al-imsaki an sya'rihi wa nahwihi. Hikmah dari ini adalah karena orang yang ingin berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya sama seperti orang yang hendak berhaji. Ya? Apa itu pembatal manasik? Minyak wangi salah satunya, ya kan? Dia tidak boleh memotong kuku dan bulu-bulunya. Maka orang yang hendak berkorban dihukumi sama dengan hadis tadi, hanya pada kuku dan bulu, tidak rambut juga tidak. Kalau di manasik nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai wangian. Nah, apa hikmahnya? Karena orang yang berkorban dengan orang yang berhaji yang nanti akan memotong hadiunya sama-sama berada di dalam manasik, ya.
yang itu dilarangnya memotong rambut dan kuku. Wahadal hukum khas dengan yudhahi, dan ini hukumnya khusus bagi yang untuk berkorban. Wa arada ahadukum an yudhahi wa amma man yudhahha anhu fala yata'allaqu bihi. Ini juga perkara yang penting ya. Lilafat tadi wa idza arada ahadukum, kalian ya, an yudhahi, untuk berkorban, maka tahanlah sya'ruhu wa adfaruhu, maka jangan potong rambutnya atau bulu yang lainnya serta kukunya. Maka bagaimana dengan orang yang akan dikorbankan? Maksudnya bukan orang yang dikorban ya, tapi orang yang diwakili untuk dikorban seperti keluarga. Apakah dia juga harus menahan rambut dan potong kuku? Enggak, karena lafaz hadisnya wa idza arada ahadukum, dan jika kalian ingin, ya, kamu, bukan keluargamu tapi kamu yang mewakili, gitu ya. Kata mu'allif, wa amma man yudhahha anhu, dan orang yang diwakilkan untuk disembelihkan, yaitu keluarga, fala yata'allaqu bihi, maka dia tidak berkaitan dengan hadis ini. Wa kana yudhahhi an ahli baitihi wa lam yankun anhu amruhu bil imsaki an dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkorban dalam setiap tahunnya, namun tidak pernah dinukilkan bahwasanya keluarganya dilarang untuk potong kuku dan potong rambut. Wa ala hadza fayajuzu li ahli al-mudhahhi an ya'khudhu min ayyami 'ashrin min Dzulhijjah dhufran wa bashrah. Maka orang-orang yang diwakilkan untuk berkorban seperti keluarganya tadi dibolehkan untuk memotong kukunya dan rambutnya atau sebagian dari daging-dagingnya. Karena di pinggiran sini ada daging gitu kan. Masuk bab terakhir pada pelajaran ini, faslus tsamin, bab ke-8, fi zakati wa syurutihi. Setelah kita membahas hewan kurbannya, bagaimana berkorban dengan dia, bagaimana syarat-syaratnya dia, sekarang kita membahas orang yang berkorban. Fi zakatin wa syurutihi, hukum orang yang berkorban, kafirkah boleh, muslimkah, orang Yahudikah, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya orang yang berkorban ini apa aja. Apakah setiap anak belum balik sudah boleh berkorban mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita akan pelajari. Pertama, ta'rif az-zakah, itu orang yang menyembelih ya, bukan zakah tapi zakah, ya, yang menyembelih. Fi'lu ma yahulu bihil hayawan, perbuatan yang menjadikan hewan itu halal. Alladzi la yahullu illa bihi, yang tidak halal kecuali dengan itu. Binahrin, nahr, au zabhin, atau dengan menyembelih, au jirahin, atau dengan melukai. Kenapa melukai boleh? Nanti kita akan bahas. Jadi ada nahar di leher yang paling bawah untuk onta, ya kan? Sapi boleh nggak? Sapi zabah di leher yang paling atas, menyembelih namanya. Wal jarh, atau melukai. Nah, melukai ini ditafsir ketika hewan itu tidak mampu untuk kita kuasai, lepas, jatuh ke sumur. Bagaimana menyembelihnya dan darah itu harus keluar, dilukai, gitu. Maka kita akan pelajarin yustaratu lizzakati syurutut tis'ah, dan syarat orang-orang yang untuk menyembelih ya ada 9. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, awalan an yakuna al-muzakki akilan mumayyizan. Yang pertama, orang yang menzakah atau orang yang menyembelih itu harus orang yang berakal dan mumayyiz. Ya, mumayyiz itu 7 tahun ke atas, yang dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Belum itu balik. Kalau mumayyiz, belum itu balik. Kemudian yang kedua, an yakuna muzakki musliman au kitabiyan. Lihat ya, yang menyembelih itu boleh orang muslim dan orang ahli kitab. Wa huwa mimman yatanassab ila dinil yahud aw an-nasrani. Siapa ahli kitab itu? Adalah orang yang menyandarkan dirinya menyandarkan dirinya kepada kaum Yahudi atau Nasrani. Fa ammal muslim fa yahillu ma dzakarahu sawa'un kana dzakaran aw unsa. Adapun orang yang muslim menyembelih, sah dia menyembelih meskipun laki-laki atau wanita. Adalan am fisqa, baik dia orang yang baik sekalipun atau orang yang buruk, maka dia tetap sah menyembelih. Tahiran aw muhdatsa, meskipun dia dalam keadaan muhdits, orang yang kotor, belum bersuci, maksudnya belum berwudu, maka dia tetap sah, gitu ya kalau muslim.
Wa ammal kitab fayahulu ma zakahu sawa'un kana abuhu aw ummuhu kitabiyan am la. Wa qad ajma'a al-muslimuna ala hilli ma zaka ahli al-kitab. Dan orang muslim itu telah ijma', tentunya dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Al-Maidah ayat 5. Dan sesungguhnya makanan-makanan yang diberikan dari ahli kitab itu halal bagi kalian. Siapa tidak ahli kitab yang mengajarkan dirinya kepada Yahudi dan Nasrani, maka sembelihannya boleh untuk kita makan. Wa aklu min khubzin sya'irin wa ihalin yakhruju ilaiha al-yahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan syat, kambing yang dihadiahkan oleh perempuan dari Yahudi. Begitu juga dengan khubz dan syair, makanan-makanan yang diberikan oleh kaum Yahudi tadi. Wa amma sa'ilul kuffar ghairu ahli kitab fala yahillu lil muzakki. Adapun orang kufar selain dari itu, maka tidak dihalalkan bagi kita untuk memakan sembelihannya. Limafhumi qaulihi ta'ala, sebagaimana ada mantuk, ada mafhum. Kalau mantuk yang disebutkan di dalam lafaz, kalau mafhum lawannya, bukan lawannya. Jadi sesuatu yang dapat kita fahami dari ayat tersebut gitu ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, ya kan? Jadi makanan yang diberikan oleh ahli kitab kepada kita halal bagi kita. Kenapa disebutkan ahli kitab aja? Berarti yang lainnya ada kan? Kenapa ini enggak disebutkan juga? Karena ini enggak sah dan ini sah. Karena ini halal dan ini enggak halal. Gitu ya? Paham ya? Ada namanya mafhum, ada namanya mantuk. Kalau mantuk yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran mengkhususkan ahli kitab? Karena lainnya enggak sah. Paham ya? Lanjut, saat keberapa sekarang? Ketiga. Yang pertama, berakal dan mumayyiz. Yang kedua, disembelih orang muslim atau ahli kitab. Yang ketiga, an yaqsud at-tazkiyah liqaulillahi ta'ala. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآية. Panjang ya, nanti kita akan bahas satu. والتذكية فعل خاص يحتاج إلى النية فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة مثل أن تصل إلى بهيمة فيذبحها لدفء أو نفسه فقط. Maka yang ketiga, an yaqsud litazkiyah, ia harus benar-benar berniat untuk mengkorbankan hewan ini, menyembelihnya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dia menyembelih hewan tadi karena terpaksa, semisal hewan tadi lepas dan mengejar dia dan dia membela diri, kemudian tersembelih hewannya tidak menjadi hewan kurban. Karena sesuatu harus diniatkan. An yaqsud at-tazkiyah, dia harus berniatkan untuk berkorban khusus gitu ya. Kemudian yang keempat, alla yakuna dzabhu li ghairillah, agar tidak menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana li ghairillah lam tahil adz-dzabihah kalladzi yathbah ta'dhiman lis-sanam, sebagaimana orang yang berkorban untuk mengagungkan patung, atau sahibul kubur atau penghuni kubur, atau malak atau malaikat, atau walid atau orang tua atau yang lainnya. Kemudian lanjut, yang keempat tadi ya, sekarang yang kelima, alla yusamma 'alaiha ismu ghairillah, agar tidak disebutkan pada hewan tadi nama kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Mislu bismin nabi, dengan nama nabi saya menyembelih, dengan nama Jibril saya menyembelih, dengan nama fulan, wali fulan saya menyembelih, enggak boleh. Karena kita mengorbankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Janganlah engkau memakan makanan yang tidak disebutkan padanya ketika menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu fisq, ya, keburukan. Jadi syarat yang kelima, agar tidak menyebutkan nama kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, an yuzkara ismullahi ta'ala alaih, sama dalilnya ya, agar engkau menyebutkan nama Allah ketika menyembelih.
fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa-apa hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian orang-orang yang beriman, dengan ayat-ayat tadi. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma anharad dama wa dzakara smullahi alaihi fakulu, dan apa-apa yang mengalir darahnya telah disembelih, wa dzakara ismullah, dan disebut dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembelihlah. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Kemudian syarat yang ke-7, an takuna az-zakatu bimahdudin yanharud dam, ya, min hadidin aw ahjarin aw zujadin aw ghairiha. Hendaknya ketika dia menyembelih adalah dengan barang yang tajam yang mengalirkan darah. Dimisalkan oleh syekh berikut, hadid besi, au hajar batu, au zujad atau kaca dan selainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma anharad dama wa dzakara smullahi alaihi fakulu ma lam yakun sinnan aw dhufran wa sa'uhaddithukum an dzalika amma sinnu fa'adhun fa amma dhufru famadal habasyah. Dan apa-apa yang mengalir darahnya dengan disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makanlah, kecuali dengan yang disembelih dengan sinnan, gigi. Dengan dahulu karena nggak ada yang tajam, belum ada pisau, pakai gigi, nggak boleh. Al-dhufron, pakai kuku tajam, nggak boleh. Kemudian Rasulullah menjelaskan, saya hadithukum, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang hal itu, amma sin, adapun gigi tadi karena dia tajam tapi dia adalah tulang. Fa amma dhufru famadal habasyah, adapun kuku famadal habasyah. Allah alam lafaz hadisnya mana belum paham. Intinya yang nggak boleh adalah kuku dan tulang, gigi, tulang gitu ya. Jadi sesuatu harus yang memberikan darah itu mengalir. Rawahul jamaah al-Bukhari fi riwayat wa ghairihi sunan fi lafdh as-sin al-'azm wa dhufru madal habasyah. Wa fi sahih an Jabir li Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kana tar'a ghanaman lahu bi absar bashatin min gharamin mautan fakasarat hajaran fadhabahatha bihi fadhakaru dhalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu bi aklihi. Dari Jabir bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia mendapati hewan kambingnya dalam keadaan sekarat, kemudian ia membelahnya dengan tulang, dengan batu, fadhabahatha, kemudian ia menyembelih dengan itu, dan dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa amarahum bi akliha, dan Rasulullah memerintahkannya untuk memakannya. Kenapa harus sesuatu yang mengeluarkan darah? Karena disebutkan di sini dua hal. Walil hayatil mustaqirrah alamatan. Jadi sesuatu yang mengeluarkan darah itu tidak lagi membuat hayatul mustaqirrah, adanya kehidupan yang sebentar. Dan tanda yang kehidupan sebentar yang tidak boleh itu apa? Ihdahuma an yataharrak, ketika dia terus menerus bergerak. Kemudian yang kedua, an yajri minha dam ahmar biquwwah, yaitu ketika dia telah keluar semua darah yang merahnya dengan kuat, dan disitu dia telah meninggal, telah mati gitu ya. Itu yang diharuskan ketika menyembelih. Kemudian yang ke-8, inharud dam ay ijra'uhu bitazkiyah. Setelah tadi dengan pisau yang tajam, nah sekarang ia harus mengeluarkan darah yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, ma anharud dama, dan darah yang keluar. Jadi darahnya harus keluar, gitu ya. Summa in kana hayyan ghaira maqdur, dan jika hewan itu tidak mampu kita kuasai, wal waqi' fil bi'ri aw bagharatin, ketika dia masuk ke dalam bi'run, sumur, aw magharah, atau dia tenggelam, kafa inharud dam fi ayyi mawdi'in kana min al-badan, maka cukup seseorang untuk mengeluarkan darahnya dari segala tempat yang dapat mengeluarkan darah. Wal aula an yataharra ma kana asra izhaquha lirruh, maka lebih utama ia mengeluarkan darahnya di tempat yang kira-kira akan lebih cepat mencabut nyawanya. Jadi tadi cara menyembelih ada 3 kan? An-nahru, wal-dhabhu, wal-ijrah. Nah, ijrah ini di keadaan tertentu, ketika dia masuk ke dalam sumur atau tenggelam, ya, maka kita melukainya karena yang dikeluarkan adalah darah, maksudnya. Dan itu sah. Kemudian yang ke-9, an yakuna al-muzakki ma'zunan fi
fi zakatihi syar'an fa amma ghairu ma'zun fihi fanau'an. Maka yang ke-9 ini, orang yang menyembelih itu mencukupi syaratnya menurut syariat, ya. Kemudian ada 2 hal yang tidak mencukupi syaratnya. Yang pertama, muharraman li haqqillahi ta'ala ka saydil harami wal ihram fala yahillu an yuzakki. Kemudian yang pertama, jadi setelah dia memenuhi syarat yang ke-8, maka syarat yang ke-9 adalah dia harus sesuai dengan syariat Islam. Yang tidak sesuai apa? Yang pertama, ketika dia menyembelih dalam keadaan berihram, tentu nggak boleh. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ma harama li haqqil makhluk. Tadi kan haknya Allah, karena dia ihram maka dia nggak boleh menyembelih. Sekarang haknya makhluk, kal makhsub wal masruq yazbahu ghasiban aw sariqah. Ketika dia menyembelih yang hewan itu hewan curian atau hewan yang maksub, saya ambil dulu nanti saya ganti, itu nggak boleh ya. Kemudian fi adabiz zakah, tadi tentang syaratnya. Syarat itu harus terpenuhi sebelum ibadah itu ya. Kalau rukun di dalam ibadah, kalau syarat di luar ibadah. Ingat ya pelajaran kita. Nah sekarang adab. Fi adabiz zakah, adab-adab orang yang menyembelih. Lizakati adabun yanbaghi mura'atiha. Bagi orang yang menyembelih terdapat adab-adab yang perlu diperhatikan. Wa la yushtaratu fi hilli zakatin bal tahillu biduniha. Faminha, dan diantaranya istiqbalul qiblah bizakatin hina tazkiyatiha, menghadapkan ia ke kiblat ketika hendak menyembelih dengan sembelihan tadi. Yang kedua, al-ihsanu fi tazkiyah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibhah wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah itu menuliskan kebaikan di antara kalian satu dengan yang lainnya. Maka jika kalian hendak menyembelih, hendak membunuh, fa ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah ketika hendak menyembelih. Wa hadza al-qaulu sahih, dan ini pendapat yang sahih. Yang ketiga, an takuna zakah fil ibil mahran wa fi ghairiha zibhan. Hendaknya ketika menyembelih unta dengan nahar. Di sini ya, nahar paling bawah. Wa ghairiha zibhan, dan yang lainnya dengan menyembelih. Fayanharul ibil qa'iman ma'qulatun yadayha al-yusra, yaitu dengan ia berdiri dan mengikat kakinya yang sebelah kiri. Fa in sabah alaihi dzalika nahara barikatun wa yadbahu ghayraha ala janbiha al-aysar, dan menyembelih dia dari sebelah yang paling mudah. Fa in kana dzalika dhabahu al-a'sar ya'malu bi yadayhi al-yusra yadbahuha ala janbi al-ayman in kana aryahun lidzabihati wa amkana lahu dzalik. Dan ketika itu susah baginya, hendaknya dia menyembelih dari tempat yang paling mudah dan lebih menyenangkan hewan sembelihan tadi jika itu memungkinkan. Wa yusannu an yad'a rijlahu ala 'unuqiha liyatamakkanu minha, dan disunnahkan pula untuk meletakkan kaki di lehernya untuk menahan kepalanya tadi. Wa amal mabruk 'alaiha wal imsak biqa'imiha fala asla lahu, namun dengan menahan asla lahu qa'imiha, menahan batang-batangnya, kaki-kakinya ditahan gitu, tidak ada dasarnya. Wa qad dzakara ba'dul ulama anna min fawaid tarkil imsak biquwwati ziyadatil inhar, dan sesungguhnya terdapat faedah dari ulama, orang yang menahan kaki hewan sembelihan tadi, maka itu terdapat faedah padanya agar tidak menahan hewan sembelihan, agar darahnya lebih mudah keluar. Kemudian yang keempat, qat'ul hulqum wal mar', menyembelih dengan 2 garis di sini kanan kiri, dan hulqum tempat makanan serta tempat nafas. Kemudian yang tadi syarat yang keempat ya, adab yang keempat. Kemudian yang kelima, an yastarus sikin an bahimah, menutup pisaunya dari hewan kurban. Kemudian yang keenam, an yukabbirullahu ta'ala ba'da tasmiyah, menyembelih bismillah kemudian bertakbir bagi si penyembelih. Adapun yang melihat bertakbir dari awal gitu ya. Kemudian yang keenam, an yusammi inda zabihatil udhiyah au aqiqah man hiya lahu ba'da tasmiyah wa takbir wa yas'alu qabuluha fayaqul, disebutkan niatnya bismillah Allahu akbar Allahumma minka walak, itu kalau saya, kalau pemilik korban, atau bismillah Allahu akbar an fulan gitu ya.
Allahumma taqabbal minni au an fulan. Paham ya? Itu di antara bab adab-adab menyembelih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, menjadi amalan bagi diri sendiri dan yang mendengarkannya. Aku lama sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.